Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya perusahaan, dampak dan implikasinya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 pokok bahasan, yaitu pengertian budaya perusahaan itu sendiri, kemudian yang kedua budaya dan etika, yang ketiga budaya berdasarkan kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai, kemudian yang keempat adalah kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu apa sih? Budaya perusahaan dibentuk oleh sebuah pola dari keyakinan, harapan, dan arti yang memengaruhi dan mengarahkan pemikiran dan perilaku anggota dari organisasi. Kemudian dapat berupa nilai pemelihara perusahaan yang memberikan arahan dan stabilitas selama masa-masa sulit. Nah, di sini saya punya contoh ataupun gambaran. Saya pernah bekerja di sebuah organisasi ataupun perusahaan perbankan syariah, di mana di perbankan syariah kental sekali dengan nuansa agama, dan ketika terjadi masa-masa sulit di mana perusahaan mengalami hal yang tidak diinginkan, biasanya kita mengadakan seperti pengajian, kemudian kita mengadakan semacam sholat tahajud bersama di kantor. Nah, itu adalah sebuah budaya dari perusahaan bagaimana menyikapi masa-masa sulit yang tengah dihadapi. Nah, di sini sebenarnya bisnis juga memiliki standar dan harapan yang tidak tertulis yang juga berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya adalah dress code ataupun baju. Nah, banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang kalau teman-teman mahasiswa lihat, ada yang identik dengan warna hijau, warna merah, warna kuning, dan lain sebagainya, yang menunjukkan sebuah identitas dari perusahaan tersebut ataupun sebuah kode dari karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah jam kerja ataupun tempo pekerjaan. Nah, di sini jam kerja ataupun tempo pekerjaan pastinya mempengaruhi dari karyawannya itu sendiri. Ada beberapa orang yang suka kerja mulai dari jam 8 misalkan, tapi ada sebagian orang juga yang terbiasa kerja dari jam 10. Ada nggak sih perusahaan yang kerja dari jam 10? Ada, dan banyak contohnya di Jakarta mulai pekerjaannya dari jam 10. Kenapa dilakukan dari jam 10 dan menjadi budaya perusahaan tersebut? Kemungkinan operasionalnya maksimal dimulai pada pukul 10 dan untuk menghindari kemacetan di ibu kota. Kemudian tempo pekerjaannya bagaimana? Apakah dalam 1 minggu masuk 5 hari dari Senin sampai Jumat, atau 6 hari dari Senin sampai Sabtu? Nah, itu juga sebuah hal yang mempengaruhi budaya perusahaan. Kemudian lingkungan persaingannya, gimana sih antara karyawan di dalamnya saling bersaing dalam hal positif, bagaimana mereka saling mempengaruhi untuk memenangkan persaingan. Kemudian ada yang namanya struktur yang hierarkis. Struktur organisasi apa sih yang dipakai? Kemudian untuk mencapai puncak struktur hierarki tersebut, mereka harus melakukan apa? Kemudian ketika ada masalah, metode penyelesaian masalahnya seperti apa? Karena budaya perusahaan dalam menyelesaikan masalah berbeda-beda. Saya ambil contoh di tempat saya bekerja sebelumnya, penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan musyawarah. Gitu. Sebenarnya apa sih asal muasal terjadinya masalah tersebut? Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut? Kemudian dampaknya bagi masing-masing individu dan perusahaan itu sendiri apa? Kemudian kita cari solusi bersama ditemani oleh tim penengah ataupun tim yang mendamaikan. Kemudian ada pendekatan terhadap humor, bahkan humor juga menjadi suatu ciri khas budaya perusahaan gitu. Jadi
Nah, pendekatan terhadap humor, jok-jok humor yang disampaikan biasanya tiap perusahaan berbeda. Tadi saya berikan contoh di tempat saya bekerja sebelumnya di salah satu perbankan syariah, tidak mungkin kan humornya sangat ekstrim, beda sama ketika teman-teman nanti masuk ke perusahaan kontraktor, biasanya kata-katanya lebih kasar dan lain sebagainya. Nah, itu jadi sebuah budaya perusahaan, bagaimana cara mereka melakukan jok-jok humor ya di dalam melakukan pekerjaannya. Biasanya tingkat stres ataupun tekanan kerja manusia secara alamiah pengen bersosialisasi. Nah, sosialisasinya salah satunya dengan pendekatan terhadap humor. Dan humor-humor ini yang kadang sering disalahartikan ketika kita menjadi seorang pimpinan. Nah, itu semua sikap, perilaku, perkataan kita pasti dijadikan, kok ngomongnya seperti itu, kok bercandanya seperti itu, padahal ya bisa dibilang itu hal yang biasa dilakukan di mana kita berada ataupun daerah asal mana kita. Misalkan saya nih dari Jakarta, saya biasa bodo amat. Nah, tapi ketika saya berada di Jawa Tengah, kok kasar banget sih, bodo amat ini dan lain sebagainya. Atau dari Jawa Timur yang ada ancuk-ancuknya ya, seperti itu, kok kasar banget sih, padahal notabene hal tersebut ya biasa aja kita lakukan, baik itu di Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah biasanya hal-hal apa aja sih yang humornya yang bisa ditolerir ya. Nah, kemudian di sini budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan organisasi ataupun perusahaan tentunya, sehingga para partisipannya bahkan sampai tidak menyadari keberadaannya. Kayak tadi contohnya dress code ya, biasa temannya pakai merah, kemudian kenapa saya nggak pakai merah juga, atau perusahaan ini logonya juga pakai warna merah. Biasanya secara tidak sengaja pemilihan bajunya cenderung kita ke warna yang menjadi warna logo dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke budaya dan etika. Budaya perusahaan menentukan harapan-harapan dan norma-norma yang akan menentukan keputusan mana yang akan dibuat. Di sini saya ada 3 contoh dari pelanggaran etika sebenarnya. Di sini ada perusahaan Pfizer yang dinyatakan bersalah karena memasarkan produknya secara agresif pada salah satu obat kepada dokter untuk menggunakan off-label. Nah, off-label ini apa sih? Kenapa dipasarkan secara off-label? Off-label di sini maksudnya di luar indikasi yang telah disetujui dalam cara yang tidak dilegalkan. Misalkan obat ini bukan untuk indikasi sakit perut, tapi dibuat seolah-olah obat ini untuk sakit perut. Obat ini bukan untuk menangani virus corona, tapi dibuat seolah-olah untuk menangani virus corona. Misalkan ya, karena kita tengah menghadapi pandemi virus COVID-19. Nah, di sini yang kedua adalah Citigroup yang bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan pinjaman bagi para peminjam dengan penghasilan rendah dan berisiko tinggi. Ketika mengucurkan dana pada peminjam dengan penghasilan rendah, otomatis resikonya sangat tinggi, dan di sini Citigroup berperilaku tidak etis, di mana ada batasan-batasan di mana pengambil dari pinjaman harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu salah satunya adalah penghasilan yang akan digunakan untuk menghitung cash ratio-nya. Kemampuan pembayaran dari nasabah itu berapa sih sebenarnya? Dan contoh yang ketiga dari
NEC, kita bacanya NEC aja ya, NEC, yang didenda karena melakukan kecurangan melalui kontraknya untuk menyediakan akses internet bagi sekolah-sekolah miskin di AS. Nah, di sini kerugiannya ditaksir sekitar 20,7 juta US dollar. Nah, di sini kan ketika budaya dan etika digabungkan, banyak sekali penyimpangan yang notabene disebabkan oleh tujuan ataupun target perusahaan itu sendiri, baik dalam target penjualan, kemudian target pemasarannya, seperti yang dilakukan Citigroup, pengen mereka punya nasabah banyak, ya udah dimasuk-masukkan baik yang penghasilan rendah dan beresiko tinggi. Tapi ini berdampak buruk pada perusahaan itu sendiri, yang notabene yang nasabah berpenghasilan rendah dan berisiko tinggi akan membawa dampak yang negatif pula pada perusahaan. Nah, ini dan di perusahaan NEC juga melalui kontraknya memanipulasi penyediaan akses internet bagi sekolah-sekolah miskin di AS yang seharusnya sesuai kontrak internet dengan kecepatan sekian Mbps, tapi hanya diberikan kurang dari perjanjian, ataupun bandwidth-nya di perjanjian sekian tapi pada pemasangannya tidak sampai sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, budaya berdasarkan kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai-nilai. Nah, budaya berdasarkan kepatuhan apa sih? Budaya berdasarkan kepatuhan yaitu menekankan kepatuhan terhadap peraturan sebagai tanggung jawab utama etika. Di sini memberikan wewenang kepada bagian legal dan audit untuk memerintahkan dan memantau kepatuhan berdasarkan aturan hukum dan peraturan internal. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa dikatakan beretika ketika kita menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang ada. Nah, jika kita melaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan internal yang ada, maka kita dikatakan sudah beretika. Namun pada perkembangannya, budaya berdasarkan kepatuhan ini mulai ditinggalkan dan mulai beralih menjadi budaya berdasarkan nilai. Nah, budaya berdasarkan nilai ini adalah budaya yang memperkuat seperangkat nilai tertentu daripada seperangkat peraturan tertentu. Kadang peraturan, kita sebagai manusia menjalankan peraturan ketika ada misalkan kecelakaan, kan kita tidak boleh berhenti ya biasanya kalau di tol, tidak boleh memperlambat. Maksud saya tidak memperlambat dengan sengaja untuk melihat-lihat kejadian ataupun hasil kejadian kecelakaan tersebut, tapi pada kenyataannya dilakukan mengurangi kecepatan hanya sekedar melihat, bahkan sekarang ini memfoto, mengambil gambar kejadian kecelakaan tersebut, gunanya untuk memberitakan secara cepat. Tapi menurut saya itu lebih kurang beretika, karena pengambilan fotonya kadang korbannya pun diambil yang bersimbah darah dan lain sebagainya. Menurut saya itu kurang beretika. Nah, itu salah satunya. Kemudian, apa sih perbedaan antara budaya berdasarkan kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai ini? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini budaya berdasarkan kepatuhan kita sebut saja tradisional, dan budaya berdasarkan nilai kita sebut progresif, yaitu penerapan yang baik atau yang lebih baik. Nah, di sini yang secara tradisional berfokus pada audit, ya, kalau yang progresif berfokus pada bisnis, kemudian berdasarkan transaksi, dan progresif berdasarkan proses, bagaimana prosesnya itu berjalan. Kemudian berfokus pada perhitungan finansial saja pada tradisional, namun beda halnya dengan progresif. Dia berfokus pada pelanggan. Pelanggannya gimana sih? Pasti pelanggan kan memberikan feedback juga pada perusahaan. Nah, karena
inti dari bisnis adalah profit. Nah, profit didapatkan dari mana kalau bukan dari pelanggan yang bersedia membayar produk ataupun jasa yang kita hasilkan. Kemudian dari tradisional bertujuan pada kepatuhan tentunya ya, karena orientasinya adalah berdasarkan kepatuhan. Kemudian budaya yang secara progresif, pengidentifikasian risiko bertujuan pada peningkatan proses. Jadi di sini ada improvisasi ataupun perbaikan-perbaikan dari proses perusahaan itu sendiri, gimana perusahaan berproses menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih diterima masyarakat, menjadi lebih ramah terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dari budaya berdasarkan kepatuhan ataupun tradisional ini berfokus pada kebijakan dan prosedur sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Beda halnya dengan progresif yang berfokus pada manajemen risiko. Risiko apa sih yang akan ditimbulkan ketika kita menjalankan kebijakan ataupun prosedur tersebut? Dampaknya seperti apa? Kemudian untuk tradisional mencakup audit selama bertahun-tahun. Nah, ini hanya audit dan audit. Kemudian yang progresif bagaimana? Yaitu mencakup penilaian risiko yang kontinu. Gimana risiko itu coba mitigasi, coba dikurangi ya. Kemudian selanjutnya secara tradisional ketaatan pada kebijakan ya. Kemudian progresif fasilitator perubahan, menjadi sebuah fasilitator perubahan, bagaimana membawa perusahaan bertransformasi menjadi lebih baik. Kemudian yang secara berdasarkan kepatuhan ataupun tradisional berfokus pada biaya yang dianggarkan. Beda halnya dengan progresif yang akuntabilitas terhadap hasil perbaikan kinerja. Ini lebih aware terhadap hasil kinerjanya, bukan serapan anggarannya. Karena di pemerintahan banyak sekali di tiap akhir tahun, anggarannya belum terserap, ya udah kita perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat ketika akhir-akhir tahun penyerapan anggarannya dimaksimalkan. Nah, itu beda sekali dengan budaya berdasarkan nilai yang berfokus pada hasil perbaikan kinerja. Kinerjanya gimana sih, harus diperbaiki di mana biar kinerjanya semakin baik, tidak memandang dari anggaran, serapan anggarannya gimana gitu. Kemudian selanjutnya dari jenjang karir sebagai auditor untuk budaya berdasarkan kepatuhan. Beda halnya dengan budaya berdasarkan nilai yang kesempatan atas posisi manajemen lainnya. Jadi punya kesempatan untuk mengisi manajemen puncak ya, dan mengambil keputusan yang lebih etis. Kemudian untuk metodologinya gimana sih yang berdasarkan kepatuhan, yaitu berfokus pada kebijakan, transaksi, dan kepatuhan tentunya. Kemudian yang secara berdasarkan nilai, metodologinya ya berfokus pada tujuan, strategi, dan proses manajemen risiko. Nah, lanjut ke materi terakhir kita tentang kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Jika tujuan budaya perusahaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai, harapan-harapan, keyakinan-keyakinan, dan pola perilaku yang lebih baik dan paling efektif mendukung pengambilan keputusan yang etis, hal ini menjadi tanggung jawab utama pimpinan perusahaan. Jadi secara tidak langsung, pemimpin yang etis adalah orang yang cukup berani untuk menyatakan tidak terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh mereka. Misalkan penyerapan anggaran tadi harus dimaksimalkan. Jika dirasa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma-norma ataupun pandangan mereka, ya seyogyanya mereka tidak dikatakan tidak. Jadi bisa digunakan untuk yang lain, karena
Notabene kepemimpinan ataupun pemimpin yang etis pasti akan memikirkan dampak ataupun hasil dari apa yang mereka lakukan, kebijakan apa sih yang mereka ambil, kemudian dampaknya bagi sosial, bagi lingkungan itu seperti apa. Biasanya mereka berpikir sampai sana, jadi tidak hanya sebatas terhadap peraturan-peraturan ataupun hukum yang sudah ditetapkan, tapi lebih ke arah dampak yang ditimbulkan. Karena pada dasarnya pemimpin yang etis itu ingin perusahaannya berubah ataupun lebih ke arah yang lebih baik, menjadi yang lebih baik perusahaannya. Oke, sampai sini saya ada tugas yang sempat saya sampaikan di pertemuan pekan sebelumnya untuk pembuatan video. Jadi saya punya 2 contoh video yang teman-teman mungkin bisa contoh ataupun bisa adaptasi, atau mungkin teman-teman bahkan bisa membuat yang lebih baik lagi, silahkan. Jadi dari 2 contoh video tersebut, silahkan teman-teman lebih prefer yang mana untuk membuat videonya. Akan saya coba tampilkan 2 video itu, jadi hanya sekilas saja. Nanti teman-teman silahkan bisa cek di YouTube, saya berikan linknya. Nanti bisa coba dipelajarin. Saya pengen teman-teman cari studi kasus tentang pelanggaran etika yang dilakukan perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian teman-teman coba sampaikan melalui video yang menarik ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Mungkin yang semester 7 yang angkatan 2017 sudah pernah saya sampaikan. Ini untuk sebagai media pemberitahuan juga bahwa ada loh Universitas Tidar dan ada program studi manajemen yang punya talenta yang bisa membuat karya-karya yang bagus dan menarik. Oke. Baik, kita coba putarkan videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leticia Natali, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis PT Ajinomoto Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Ajinomoto adalah suatu perusahaan yang berasal dari Jepang dan memproduksi bahan-bahan makanan. Ajinomoto sendiri pun sudah cukup populer di Indonesia dan sudah dikonsumsi secara luas dari Sabang hingga ke Merauke. Akan tetapi pada tahun 2000, PT Ajinomoto ini sempat mengalami suatu masalah di mana MUI secara resmi tiba-tiba mengeluarkan fatwa bahwa masyarakat jangan lagi mengkonsumsi produk dari Ajinomoto dikarenakan ditemukannya adanya kandungan babi di dalam produknya. Nah, hal ini tentu saja membuat masyarakat sangat resah, apalagi di Indonesia yang merupakan negara yang mayoritasnya beragama Muslim. Pernyataan dari MUI ini sempat disangkal oleh Ajinomoto. Katanya memang pihak Ajinomoto menggunakan lactosoiton atau ekstrak babi di dalam proses produksinya. Akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi produk akhirnya menurut PT Ajinomoto ini. Nah, nilai etika apa saja yang dilanggar oleh Ajinomoto pada kasus ini? PT Ajinomoto telah melanggar etika bisnis di dalam suatu produk. Jadi, kejadiannya adalah sebenarnya memang Ajinomoto ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Namun sertifikat ini sebenarnya hanya berlaku selama 2 tahun. Dan setelah itu ia tidak melakukan pengecekan lagi sehingga tidak diperbaharui lagi statusnya ini. Dan selain itu juga Ajinomoto telah melanggar prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dilanggar ketika mereka memutuskan untuk menutup-nutupi kenyataan sebenarnya. Bahkan ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, mereka masih bisa menyangkal dan tetap berusaha meyakinkan masyarakat bahwa produk mereka itu halal ketika kenyataannya tidak. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kamu
Kami akan menjelaskan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan masalah kerusakan lingkungan. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang dalam bentuk jamaknya, theta, berarti adat istiadat, atau kebiasaan. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Contoh etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antara bisnis dan konsumen, suka digunakan promosi yang menyesatkan atau bahkan menipu konsumen. Promosi untuk barang yang membahayakan kesehatan masyarakat, seperti alkohol dan rokok. Ada perusahaan besar mencoba menekan perusahaan kecil atau menekan pihak pemasok agar mau menekan harga. Baik, itu salah dua contoh yang saya berikan, mungkin bisa diadaptasi atau mungkin bisa menggunakan teknik yang lain untuk pembuatan videonya. Di sini saya mau sampaikan tugasnya adalah mencari satu contoh pelanggaran etika yang dilakukan perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Silahkan, tugasnya per individu dan dikumpulkan pada saat UAS ya. Pengumpulannya bagaimana? Nanti pengumpulannya silahkan dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa dibuatkan Google Drive ya. Nanti bisa dimasukkan ke situ. Nanti setelah itu dikirimkan linknya ke saya untuk saya download keseluruhannya. Baik, ini adalah pertemuan kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.